Kaget sekali. Kalau menurut saya sih, saya kurang sepakat dengan cara begitu. Karena yang sepakat saya, diselesaikan dulu lah permasalahan. Toh anak perkembangannya sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah dengan anak. Ya, kemarin pihak keluarga almarhum Panes, menantu saya datang. Kira-kira datang jam setengah 9 lah ya, atau lewat sedikit. Kebetulan saya juga baru nyampe di sana habis olahraga. Pertemuan pertama sekali saya kaget. Ada orang langsung saya di belakang. Kemudian setelah itu turun dari mobil dan ternyata itu Dodi. Nah, saya berhenti. Saya lihat, ya, namanya ada tamu saya hargai. Namun saya tanya, setelah berhenti saya salam-salam begini sama teman-teman Pak Dodi. Katanya, ada apa? Bilang saya, mau kemana? Bilang saya kan. Ya katanya waktu itu dia mau ngambil Gala, mau bawa main ke mall, mau ngajak Gala main. Ya, mau ngajak Gala main ke mall. Saya bilang, nggak bisa, bilang saya. Dia aja belum bangun, bilang saya kan. Tapi ya saya mau ngajak dia katanya. Jadi terjadilah deadlock di situ sedikit di situ. Kemudian saya melihat ke dalam rumah, memang segala masih di kamar, masih di kamar. Terus saya bilang kan saya ini ada tamu, bilang saya. Dia mau mengajak Gala, bagaimana menurut kalian? Saya bilang begitu sama anak dan di dalam. Puji masih di atas di kamar. Iya, di rumah itu Ada si Padli, ada si Mbak, ada asisten satu. Gitu. Jadi saya pikir suasananya kurang tepat karena dia nggak mengasih kabar berita sebelum itu. Nggak ada konfirmasi ke saya. Nggak ada. Jadi nggak ada kabar berita dan nggak ada konfirmasi ke saya. Sementara datangnya itu bukanlah sendiri, artinya bukanlah keluarga inti. Dia membawa beberapa teman. Apakah itu pengacaranya? Dari awal-awal saya nggak tahu. Cuman saya tahu, saya hanya satu yang saya paham bahwa yang satu itu pengacara, yang lainnya saya nggak tahu. Temannya, kalau menurut dia keluarganya. Namun saya keluarga Pak Dodi tahunya hanya ya keluarga inti-inti aja. Dia mau ngajak Gala main ke mall. Nah, itu nanti sore atau malam mau pulang. Itu. Tanpa basa-basi di sana ada. Enggak ada basa-basi lain, enggak ada. Basa-basi lain. Saya tanya mau ngapain, mau ngajak Gala ke mall katanya. Terus enggak bisa begitu, bilang saya. Ya saya kan kakeknya katanya. Ya enggak bisa begitu, bilang saya. Seharusnya konfirmasi dulu. Sehingga terjadi deadlock di situ. Deadlock. Ya, saya deadlock, tapi saya tetap dalam suasana ya menurut saya nggak perlu diributkan. Saya sabar aja, ya udah saya cari solusi terbaik gimana ceritanya sampai begitu, sampai mendadak begini bawa teman sebanyak ini. Saya juga kaget. Ya, namun tidaklah terjadi masalah yang berarti dan menurut saya semuanya berjalan normal, masih dalam batas normal. Iya kan, si Puji kan masih tetap di atas di kamar si Gala, tidur sama si Gala. Nah, responnya ya tentu kaget ya begitu selesai, begitu setelah orang-orang itu pergi, tentu dia kaget. Dan dia WA saya, ada apa Pak katanya, ini saya bilang begitu, kan nggak ada konfirmasi segala macam katanya. Iya, makanya kita nggak ngerti Pak maksudnya apa kan gitu ya. Tapi yang jelas dia mau ngajak si Gala main ke mall, bilang saya. Ya seperti itu aja. Kaget sekali. Kalau menurut saya sih, saya kurang sepakat dengan cara begitu. Karena yang sepakat saya, diselesaikan dulu lah permasalahan. Toh anak perkembangannya sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah dengan anak. Artinya anak sekarang kalau menurut saya, dengan saya awasi ya, dijaga oleh keluarga saya, itu perkembangannya dan pertumbuhannya tidak ada masalah soal itu. Jadi yang penting sekarang adalah diselesaikan dulu, duduk persoalannya, permasalahannya didudukkan dulu persoalan ini, permasalahan ini. Selesai nanti itu udah gampang soalnya. Nggak perlu. Toh selama ini juga dia jarang juga ketemu sama cucunya. Udah umur kan 11 tahun setengah umurnya sekarang. Kan jarang juga. Kalau kemarin sih nggak ada ya. Cuman itu aja. Dia minta kemarin mau bawa Gala main ke mall dan nanti sore dia pulang, itu aja. Intinya itu aja.
Padahal saya ingin membahas itu. Saya maunya bahas dulu persoalan ini. Kenapa begini? Kenapa begini? Saya maunya dibahas. Saya pernah sempat bahas di atas rumah sama dia satu persoalan, tapi nggak clear, nggak dapat titik temu. Akhirnya saya udah diam aja lagi. Saya nggak biasa. Kan saya nggak biasa soal seperti itu. Saya mengalir aja saya. Apa tanya yang harus saya jawab seperti apa adanya kan gitu. Jujur aja saya. Ya itulah yang saya sesali sebenarnya. Saya maunya dibahas dulu permasalahan-permasalahan, kesalahpahaman, dicairkan dulu itu. Kalau semuanya sudah mencair, barulah kita masuk ke topik selanjutnya. Itu kalau menurut pandang saya. Jadi kalau masuk langsung ke galak, soal awal belum selesai, bagi saya kuranglah tepat. Namun demikian dia berbuat begitu, saya menyesuaikan diri juga saya kemarin. Daripada saya deadlock, karena saya nggak ingin deadlock dengan besan saya. Tapi kalau lama-lama akhirnya kan deadlock juga jadinya kan. Begini terus, persoalan belum selesai. Kan sesuatu itu kalau kata orang kampung saya, ya melompek tentu besi tumpu menconcang belandasan. Artinya melompek besi tumpu menconcang belandasan itu sesuatu yang dia kemukakan selama ini tentu ada alasan, ada landasnya. Nah, dikemukakanlah ke saya. Saya sebut begini, ini dasar saya. Saya baca ini dasar saya. Nah, Pak Haji harus maklum. Kan kalau dia begitu kan direntang panjangkan ke saya, jelas bagi saya akan menerima. Nah, kenapa ini begini Pak Haji? Nah, ini Pak Haji dasarnya saya. Kalau sudah clear di situ, barulah kita masuk ke tahap berikutnya. Itu harapan saya. Tapi kalau belum clear tahap pertama, ini di bawah aja, saya nggak bisa sama saya belum bisa. Terus terang aja. Iya, karena yang pertama sekali galak ini kan di dalam pantauan semua netizen dan masyarakat serta bahkan pihak pengadilan kan mau tak mau sekarang kan memantau juga bagaimana perkembangannya. Jadi saya nggak ingin anak ini pertumbuhan itu terganggu, psikologisnya terganggu. Saya nggak mau. Jadi saya maunya anak ini sekarang nyaman di tempat situ, ya kita biarin aja lah dulu. Kenapa? Kalau dibawa oleh orang-orang yang dia tidak kenal, orang-orang yang dia tidak paham, itu akan mengganggu secara tidak langsung secara psikologis. Itu yang saya khawatirkan itu pertama. Ya seperti apa saya kemarin sudah sampaikan kepada pengacaranya, dan pengacaranya ya sepertinya menangkap apa kemauan saya itu. Iya. Namun bagaimana kelanjutannya nanti ya kita lihatlah langkahnya penasihat ini. Karena menurut saya ya mungkin sama-sama orang bebas juga saya dengan pengacara ini, sehingga antara saya dengan dia tidak ada masalah. Apa yang disampaikan saya kemakan bagi saya, apa yang saya sampaikan kemakan bagi dia. Jadi ya itu. Untuk saat sekarang karena sudah lama nggak bertemu, saya juga nggak tahu apakah dia takut atau gimana, saya nggak paham. Kan kemarin nggak sempat bertemu. Tapi untuk ke depan saya hanya menerima ya keluarga inti. Di luar itu enggak saya. Kemarin kan juga nggak saya biarkan masuk. Yang kemarin saya biarkan masuk hanya Pak Dodinya. Kemudian pengacaranya, karena dia mau bawa pengacaranya satu, ya oke lah kalau berdua. Tapi kalau 3-4 saya nggak mau. Saya nggak mau di luar daripada keluarga inti, saya nggak bisa. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.